Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ilaha la haula wa la quwwata illa billah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Kalau kita berbicara tentang fenomena Lailatul Qadar, senantiasa menjadi perbincangan, bahkan menjadi dinamika bagi umat Islam setiap tahunnya ketika masuk di dalam bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir. Ada suatu kondisi yang saya sebut sebagai kondisi kita memiliki kesombongan ketika kita tidak peduli dengan fenomena Lailatul Qadar ini. Ada semacam kesombongan pada diri kita ketika kita tidak peduli atau tidak berkebutuhan dengan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena demikian luar biasa Allah melalui Rasulnya menyampaikan pesan kepada kita dengan motivasi untuk menggapai Lailatul Qadar ini. Sering kita dengarkan sebuah hadis yang sangat masyhur disampaikan oleh para ustadz kita, para kiai kita, sebagaimana yang termaktub dalam musnadnya Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini menceritakan tentang sabda Rasulullah SAW, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. "Iftardu alaikum siyamahu." Allah telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. "Futihat fihi abwabul jannah." Di dalamnya dibuka pintu-pintu surga. "Wa tughlaqu fihi abwabul jahim." Dan ditutuplah pintu-pintu neraka jahim di dalamnya. "Wa tughallu fihi syayatin." Dan dibelenggulah para syaitan di dalamnya. "Fihi lailatun khairum min alfi syahr." Di dalamnya ada sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. "Man khurima khairaha faqad khurima." Siapa yang terhalang atas kebaikannya, maka sungguh dia terhalang. Maka luar biasa Allah berikan motivasi melalui sabda Rasul ini untuk kita berburu Lailatul Qadar. Begitupun Allah menjelaskan, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Sungguh Allah telah menurunkannya pada malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka penting bagi kita untuk menghadirkan kesadaran berkebutuhan terhadap Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu diberikan oleh Allah kepada kita sebagai sebuah keutamaan yang perlu kita raih, yang perlu kita gapai. Ada beberapa hadis yang bisa kita pelajari, kita simak yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW yang sangat masyhur, yang sangat kita kenal. Pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan Lailatul Qadar, dengan sholat, dengan berbagai macam aktivitas ibadah, khususnya tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap semata-mata balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni baginya apa-apa yang terdahulu dari dosa-dosanya. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aru Lailatul Qadri fil manami fi sab'il awakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir. Faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir." Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan Lailatul Qadar melalui mimpi, yaitu pada 7 hari terakhir. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Saya lihat mimpi-mimpi kalian telah sepakat pada 7 hari terakhir. Maka barang siapa mencarinya atau mencari Lailatul Qadar, maka hendaklah mencari pada 7 hari terakhir." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis berikutnya adalah yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujahiru fil ashri al-awakhir min Ramadan wa yaqulu taharraw Lailatul Qadri fil ashri al-awakhir min Ramadan." Dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir dari Ramadan.
Dan beliau berkata, taharrau lailatul qadri, carilah lailatul qadar itu fil ashril awakhir, pada 10 hari terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dan berikutnya hadis yang juga diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anha, dan darinya pula, dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, taharrau lailatul qadri, carilah lailatul qadar itu fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, pada hari-hari ganjil dari 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan juga diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah wa anha radhiyallahu anha qala, dan darinya pula, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, qala, telah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalal ashru al-awakhir min Ramadan, ketika beliau memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ahyal lail, beliau menghidupkan malam-malamnya, wa aifadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya, wajadda wasyaddal mi'zar, dan beliau bersungguh-sungguh dan merapatkan kain sarung. Riwayat Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya juga diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah wa anha qalat, dan dari Sayyidah Aisyah telah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajtahidu fi Ramadana, bersungguh-sungguh pada bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi, tidak seperti kesungguhan beliau di hari-hari yang lainnya, di waktu-waktu yang lainnya. Wa fil ashril awakhiri, dan pada 10 hari terakhir minhu, dari Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi, tidak seperti kesungguhan beliau pada hari-hari lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahu Muslim. Dan berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah juga. Wa anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, qultu, saya berkata atau saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatul qadri ma aqulu fiha, wahai Rasulullah, beritahukan kepada saya, jika saya mengetahui pada malam apa lailatul qadar itu, apakah yang harus saya ucapkan di dalam. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, suka memaafkan, tuhibbul afwa fa'fu anna, maka maafkanlah aku. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasan sahih, dan beliau berkata hadis ini hadis hasan. Demikianlah beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah memotivasi kita untuk menggapai Lailatul Qadar. Yang menjadi penting bagi kita kemudian adalah bagaimana kita untuk bisa menggapai Lailatul Qadar. Maka kalau kita perhatikan dari hadis-hadis tadi, ada peluang Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir. Ada peluang atau potensi Lailatul Qadar itu terjadi pada 7 hari terakhir. Ada peluang Lailatul Qadar itu berpotensi terjadi pada hari-hari ganjil dari 10 hari terakhir. Maka kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kita bisa menggunakan qiyat. Kita sapu habis 10 hari terakhir itu, tidak ada malam dari 10 hari terakhir kecuali di situ kita menghidupkan malam-malam itu dengan berbagai macam aktivitas ibadah, khususnya tarawihnya, ditambah dengan aktivitas-aktivitas ibadah lainnya, dzikir, tilawah, dan lain-lain sebagainya. Semoga kita bisa menggapai Lailatul Qadar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan limpahan pahala yang melebihi 1000 bulan, dan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.